Rencana mekanisme baru rekrutmen P3K 2022 berdasarkan sosialisasi Menpan RB pada tanggal 27 Oktober 2022, yang mana pada sesi ini yaitu tentang P3K Kesehatan, yaitu P3K Guru ada di video sebelumnya. Bagaimana mekanisme baru rekrutmen P3K 2022 bagi P3K Kesehatan? Ikutin video ini sampai selesai agar pertanyaan Anda dapat terjawab. Sebelumnya kepada Bapak Ibu yang baru menemukan channel Mahadi Kusuma Rambe ini, silakan ditonton videonya. Saya meminta agar channel ini berkembang dan saya semangat membuat konten-konten seputar perkembangan Bapak Ibu dapat meng-subscribe, like videonya, dan jangan lupa berikan jejak dengan mengkomen. Dan klik loncengnya agar Bapak Ibu mendapatkan updatean terbaru yang kami berikan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Untuk jadwal estimasi seleksi P3K Tenaga Kesehatan, Bapak Ibu dapat melihat di video-video sebelumnya di channel ini. Dan juga untuk afirmasi bagi kesehatan telah ada videonya di video-video sebelumnya di channel ini juga. Untuk jumlah soal dan sistem penilaian bagi kesehatan ataupun pelamar umum masih sama ya. Bapak Ibu yang mengikuti P3K dapat melihat jumlah soal dan sistem penilaian di video ini juga sudah dijelaskan di video sebelumnya. Yang harus diketahui bagi pelamar P3K 2022 Tenaga Kesehatan ini adalah bahwa peserta pelamar P3K di Tenaga Kesehatan ini yaitu ada data yang terdiri dari dua, yaitu THK 2 itu dalam Badan Kepegawaian Negara atau ini tenaga kesehatan non-ASN yang terdaftar di Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SISDMK Kementerian Kesehatan. Sama halnya seperti di pendidikan ada pangkalan datanya dengan Dapodiknya. Nah, di sini tenaga kesehatan itu jika dia masa kerjanya bagi jabatan mensyaratkan STR, dia harus 2 tahun, atau muda itu 3 tahun, atau madya nanti dia harus 5 tahun. Jadi kalau dia tidak mensyaratkan STR dalam hal pekerjaannya, dia harus 3 tahun, yaitu terampil dan pertama. Ini adalah untuk golongan 2A-nya. Kemudian muda dan madya itu minimal masa kerjanya itu 5 tahun. Jadi harus ada minimal berapa tahun masa kerjanya. Nah, masa kerja ini harus dibuktikan dengan SK atau surat keterangan. Yuk ke surat keterangannya. Mari kita lihat bagan ini antara seleksi kesehatan dengan persyaratan itu terhubung. Kerja paling singkat 2 tahun dan begitu juga untuk mudanya itu masa kerjanya itu 3 tahun dan madya itu masa kerjanya 5 tahun. Nah, ini antara kebijakan seleksi dan persyaratan, yaitu bagi tenaga kesehatan harus mempersiapkan ini, yaitu masa kerjanya tersebut dengan membuktikan bagi yang bekerja di instansi pemerintah, yaitu surat keterangan JPT Minima Pratama. Kemudian bagi lembaga non-pemerintah itu direktur atau divisi SDM-nya. Persyaratan ini yang harus dipersiapkan oleh pelamar P3K 2022 ini bagi tenaga kesehatan. Demikian informasi P3K 2022 bagi pelamar kesehatan. Semoga dapat membantu. Bagi Bapak Ibu yang melamar P3K 2022 ini, saya doakan semoga lulus. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time.